Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Kaila Ninda Putri Nastian. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, pernahkah kalian membaca berita di koran, menonton berita di televisi, atau berita viral di media sosial? Setiap hari kita dikelilingi oleh berbagai informasi tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tapi, tahukah kalian bahwa tidak semua informasi itu bisa disebut sebagai berita? Nah, di video ini, kita akan belajar tentang teks berita. Apa itu teks berita, apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana cara menyusun dan dengan baik. Yuk simak pembahasan sampai selesai agar kalian bisa memahami dan bahkan menulis berita sendiri. Jangan lupa siapkan catatan ya. Halo teman-teman, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian berita. Nah, berita adalah laporan tentang sesuatu peristiwa atau kejadian yang aktual, faktual, dan objektif. Aktual yang berarti berita tersebut terkini atau masih relevan untuk dibahas. Faktual menunjukkan bahwa berita didasarkan pada fakta yang nyata dapat dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, objektif berarti berita harus disampaikan tanpa memihak atau memasuki opini sendiri. Berita bisa berasal dari berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, hingga teknologi. Berita juga bisa ditemukan dalam berbagai bentuk media, baik cetak seperti koran, majalah, atau elektronik seperti televisi dan radio, maupun digital melalui portal berita atau media sosial. Namun, tidak semua informasi yang berdasarkan bisa dikategorikan sebagai berita. Ada banyak informasi yang tidak memiliki sumber yang jelas, mengandung opini berlebihan, atau bahkan hoax. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana berita yang kredibel dan mana yang hanya sekedar rumor. Nah, ada unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Yang mana agar informasi bisa dikatakan sebagai berita, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Untuk unsur-unsur yang dikenal dengan istilah 5W tambah 1H, yaitu yang pertama itu what, apa. Apa sih yang terjadi? Berita harus menjelaskan peristiwa utama yang menjelaskan pokok informasi. Misalnya, jika ada berita tentang gempa bumi, maka informasi utama yang harus disampaikan adalah kejadian gempa itu sendiri. Yang kedua itu who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa ini? Berita harus menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Misalnya dalam berita tentang pertandingan sepak bola, kita harus mengetahui tim mana yang bertanding dan siapa pemain kuncinya. Yang ketiga itu when, kapan. Kapan sih peristiwa ini terjadi? Nah, waktu kejadian yang sangat penting dalam berita. Informasi untuk membantu pembaca atau mendengar memahami apa berita tersebut masih relevan atau sudah kadaluarsa. Yang keempat itu where, di mana. Di mana peristiwa tersebut. Lokasi kejadian juga menjadi unsur penting dalam berita. Misalnya, berita bencana alam harus mencantumkan tempat kejadian agar masyarakat berada di sekitar wilayah tersebut dapat lebih waspada. Yang kelima itu ada when, mengapa. Mengapa sih peristiwa itu terjadi? Nah, setiap peristiwa pasti dengan baik dan benar. Yang terakhir itu ada who, how, bagaimana. Bagaimana sih peristiwa ini terjadi? Nah, berita juga harus memberikan gambaran tentang bagaimana sih suatu kejadian itu berlangsung. Misalnya berita yang memberikan gambaran tentang bagaimana kejadian tersebut berlangsung. Seperti contoh, gimana keadaan tempat itu setelah terjadinya gempa bumi. Baik, selanjutnya itu langkah-langkah menulis berita. Menulis berita memerlukan langkah-langkah yang sistematis agar informasi yang disampaikan jelas, faktual, dan menarik bagi pembaca atau penonton.
Langkah pertama adalah menentukan topik berita. Pilihlah peristiwa yang aktual, memiliki nilai berita, dan menarik bagi audiens. Setelah itu, tentukan sudut pandang atau angle berita agar lebih fokus. Misalnya, jika berita tentang banjir di Jakarta, sudut pandangnya bisa tentang dampak bagi warga, upaya pemerintah, atau penyebab utama banjir. Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan riset dan mengumpulkan data. Riset bisa dilakukan dengan wawancarai narasumber, mengacu pada sumber terpercaya seperti laporan resmi dan situs berita kredibel, serta mengumpulkan bukti pendukung seperti foto, video, atau dokumen. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam kerangka berita agar informasi lebih runtut. Struktur berita umumnya terdiri dari judul, pembuka, isi berita, dan penutup. Langkah selanjutnya adalah menulis judul berita. Judul harus ringkas, menarik, dan mencerminkan isi berita. Gunakan kalimat aktif dan hindari yang terlalu panjang atau bertele-tele. Setelah judul, buatlah line atau pembuka berita yang menjawab 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Line harus dibuat padat dan langsung ke inti berita agar pembaca atau pemirsa tertarik untuk terus mengikuti berita tersebut. Setelah line, masuk ke bagian isi berita yang merupakan pengembangan informasi lebih rinci. Informasi disusun dengan prinsip piramida terbalik, yaitu fakta utama disampaikan lebih dahulu, baru kemudian detail tambahan. Isi berita juga harus menyertakan kutipan dari narasumber, baik dari bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung, serta data pendukung seperti angka atau statistik yang relevan. Berita kemudian ditutup dengan kesimpulan singkat yang dirangkum inti berita, dampak yang ditimbulkan, atau langkah yang akan diambil selanjutnya. Bagian penutup juga bisa berisi imbauan kepada masyarakat atau ajakan untuk terus mengikuti perkembangan berita. Setelah berita selesai ditulis, langkah terakhir adalah melakukan pengecekan dan penyutingan. Pastikan semua fakta akurat, bahasa yang digunakan juga lugas, serta tidak ada kesalahan ejaan atau tanda baca. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, berita yang ditulis akan lebih terstruktur, informatif, dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, teks berita memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis teks yang lain. Salah satunya ciri utama itu faktual, artinya beritanya harus berdasarkan fakta yang diverifikasi dan bukan sekedar opini atau asumsi. Selain itu, teks berita juga menggunakan bahasa yang lugas dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca tanpa ada penggunaan bahasa yang bertele-tele. Ciri lainnya itu adalah aktual, yakni berita yang mensajikan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang berlangsung agar tetap relevan dan memiliki nilai informasi yang tinggi. Dalam penulisannya, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Salah satunya adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan narasumber secara utuh, sedangkan kalimat tidak langsung digunakan untuk menyampaikan kembali informasi. Riset bisa dilakukan dengan wawancarai narasumber, mengacu pada sumber terpercaya seperti laporan resmi dan situs berita kredibel, serta mengumpulkan bukti pendukung seperti foto, video, atau dokumen. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam kerangka berita agar informasi lebih runtut. Struktur berita umumnya terdiri dari judul, pembuka, isi berita, dan penutup. Langkah selanjutnya adalah menulis judul berita. Judul harus ringkas, menarik, dan mencerminkan isi berita. Gunakan kalimat aktif dan hindari yang terlalu panjang atau bertele-tele. Setelah judul, buatlah line atau pembuka berita yang menjawab 5W tambah 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how. Line harus dibuat padat dan langsung ke inti berita agar pembaca atau pemirsa tertarik untuk terus mengikuti berita tersebut. Setelah line, masuk ke bagian isi berita yang merupakan pengembangan informasi lebih rinci. Informasi disusun dengan prinsip piramida terbalik, yaitu fakta utama disampaikan lebih dahulu, baru kemudian detail tambahan. Isi berita juga harus menyertakan kutipan dari narasumber, baik dari bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung, serta data pendukung seperti angka atau statistik yang relevan.
Berita kemudian ditutup dengan kesimpulan singkat yang dirangkum inti berita, dampak yang ditimbulkan, atau langkah yang akan diambil selanjutnya. Bagian penutup juga bisa berisi imbauan kepada masyarakat atau ajakan untuk terus mengikuti perkembangan berita. Setelah berita selesai ditulis, langkah terakhir adalah melakukan pengecekan dan penyutingan. Pastikan semua fakta akurat, bahasa yang digunakan juga legas, serta tidak ada kesalahan ejaan atau tanda baca. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, berita yang ditulis akan lebih terstruktur, informatif, dan mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya, teks berita memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari jenis teks yang lain. Salah satunya, ciri utamanya itu faktual, artinya beritanya harus berdasarkan fakta yang diverifikasi dan bukan sekedar opini atau asumsi. Selain itu, teks berita juga menggunakan bahasa yang lugas dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh pembaca tanpa ada penggunaan bahasa yang bertele-tele. Ciri lainnya itu adalah aktual, yakni berita yang mensajikan peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang berlangsung agar tetap relevan dan memiliki nilai informasi yang tinggi. Dalam penulisannya, teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan tertentu. Salah satunya adalah menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pernyataan narasumber secara utuh, sedangkan kalimat tidak langsung digunakan untuk menyampaikan kembali informasi dengan bahasa yang berbeda. Selain itu, dalam teks berita seringkali digunakan kata kerja mental atau aksi. Kata kerja mental seperti menyatakan dan menanggapi digunakan untuk menyampaikan pemikiran atau pendapat seseorang, sedangkan kata kerja aksi seperti melaporkan dan menyampaikan digunakan untuk menggunakan tindakan dalam peristiwa yang diberitakan. Teks berita juga sering menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang digunakan menunjukkan urutan waktu seperti kemudian, setelah itu, dan pada akhirnya, yang berfungsi untuk menjaga alur cerita tetap runtut dan mudah dipahami. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Dapat saya simpulkan, memahami berita adalah keterampilan penting yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi akurat dan terpercaya dari berbagai sumber. Untuk memahami berita yang baik, seseorang harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur utama dalam berita seperti 5W tambah 1H, agar dapat menanggapi inti informasi secara cepat dan jelas. Selain itu, penting untuk memahami struktur berita yang terdiri dari judul, pembuka, isi berita, dan sehingga informasi dapat dicerna dengan lebih sistematis. Selain itu, memahami struktur berita. Seseorang juga harus memahami pembedakan antara fakta dan opini dalam sebuah berita. Fakta adalah informasi yang berdasarkan data atau kejadian nyata, sedangkan opini merupakan pendapat yang bisa bersifat subjektif. Mampu mengidentifikasi sumber berita yang kredibel juga menjadi hal krusial agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan atau hoax. Memeriksa referensi, mengonfirmasi dengan sumber lain, dan memahami konteks berita adalah langkah penting dalam mengevaluasi kebenaran suatu informasi. Dalam era digital, di mana berita dapat dengan mudah tersebar melalui berbagai platform, pemahaman kritis terhadap berita menjadi semakin penting. Seseorang perlu memiliki keterampilan literasi media untuk mengenali biasa tentang berita, tujuan pemberitaan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan memahami berita secara cermat dan kritis, seseorang dapat memperoleh wawasan yang lebih luas, membuat keputusan yang lebih baik, serta berkontribusi dalam penyebaran informasi yang benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah membaca, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.